Untuk memulai gagasan pembaruan tentang demokrasi Indonesia di masa depan, kita harus memahami dulu tentang keunikan Indonesia. Tahu nggak apa yang unik dari Indonesia jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa di dunia? Kebanyakan orang menjawab kebudayaannya. Inilah jawaban orang yang kurang piknik. Kalau Anda hobi traveling, Anda akan tahu bahwa setiap bangsa itu kebudayaannya unik. Kebudayaan Indonesia itu unik, tapi kebudayaan Jepang juga unik. Begitu pula kebudayaan di India, Iran, atau Ghana. Semua punya keunikan masing-masing. Tapi soal keunikan bangsa Indonesia ini memang ada loh. Unik itu artinya tidak biasa atau satu-satunya. Jadi apa keunikan bangsa Indonesia dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya di seluruh dunia? Tarik nafas dalam-dalam. Inilah keunikan bangsa Indonesia, satu-satunya di dunia. Simak baik-baik kawan. Jadi, Indonesia adalah satu-satunya di dunia yang bangsanya terlahir sebelum negaranya dibentuk. Loh, kok bisa? Coba diingat-ingat, kapan sih bangsa Indonesia terlahir? Bangsa Indonesia loh ya, bukan kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Majapahit atau Mataram. Ya, kelahiran bangsa Indonesia. Inilah momentum di mana nama Indonesia diterima sebagai identitas bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ingatkah kita pada sebuah deklarasi, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan? Ya, kita ini nyadar gak sih bahwa sebenarnya bangsa Indonesia itu secara resmi terlahir pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Dan barulah 17 tahun kemudian bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu jelas bahwa bangsa Indonesia ada terlebih dahulu sebelum NKRI dibentuk. Anda barangkali bakalan nanya, terus kenapa? Terus kenapa kalau Indonesia itu bangsanya ada dulu sebelum negaranya? Di mana istimewanya? Apa benar cuma bangsa Indonesia seperti itu di dunia ini? Ya monggo, kalau mau memastikan bisa kok dicari di literatur sejarah yang ada di perpustakaan atau internet. Cari tahu sendiri. Ada nggak sih bangsa yang terlahir dulu sebelum negaranya? Amerika? Ya enggak lah. The United States of America secara resmi berdiri pada 1776 ketika Declaration of Independence dibacakan. Baru sesudah itu mereka mulai menyebut diri mereka We are American. Begitu pula yang terjadi pada bangsa-bangsa lain. Gak ada loh satu bangsa pun di dunia ini yang sok-sok berani kayak bangsa Indonesia ini, yang nekat mendeklarasikan kelahiran bangsanya padahal negara aja belum punya. Pernah ada yang protes, loh gimana dengan Israel? Bukankah bangsa Israel sudah ada ribuan tahun sebelum berdirinya Eretz Israel tahun 1948? Ada lagi yang lain juga protes. Bangsa Prancis itu sudah dikenal berapa abad sebelum berdirinya Republik Prancis tahun 1792. Oke lah, kami tampung protesnya. Betul bahwa bangsa Israel dan bangsa Prancis sudah dikenal jauh sebelum negaranya berdiri. Tapi diingat-ingat ya, bahwa bangsa-bangsa tersebut tidak pernah dilahirkan. Loh, maksudnya bagaimana? Begini, kita ambil contoh Israel. Nama Israel sebenarnya adalah gelar yang diberikan Allah kepada Nabi Yakub yang memiliki 12 anak. Di mana ke-12 anak-anaknya itulah yang kelak dikenal sebagai 12 suku Israel. Kaum yang merasa sebagai keturunan 12 suku Israel itulah kemudian menyebut dirinya sebagai orang-orang Israel atau bangsa Israel. Demikian juga dengan Prancis. Bangsa Prancis ada karena Republik Prancis. Adapun negaranya disebut Prancis karena Republik Prancis adalah penerus daripada kerajaan Prancis yang berkuasa di wilayah yang didiami oleh orang-orang Franks yang merupakan nenek moyang daripada bangsa Prancis saat ini. Dari kedua contoh ini kita tahu bahwa bangsa-bangsa tersebut terlahir secara natural, entah dari garis keturunan atau dari sebutan atas suatu kaum yang telah dikenal selama berabad-abad. Sementara kasusnya di bangsa Indonesia itu lain. Bangsa Indonesia memang sengaja dilahirkan pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sebelum itu tidak pernah ada yang namanya bangsa Indonesia atau orang-orang Indonesia. Yang ada itu orang Jawa, orang Minang, orang Sunda, orang Aceh, orang Batak, orang Bali, orang Dayak.
orang Minahasa, orang Bugis, orang Maluku, dan lain-lain. Namun pada 28 Oktober 1928, para pemuda yang mewakili berbagai suku dengan berbagai latar belakang agamanya tadi tiba-tiba sepakat loh untuk melebur menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Itu juga berarti bahwa kerajaan-kerajaan Nusantara yang ada pada waktu itu harus menerima konsekuensi daripada meleburkan diri menjadi satu bangsa. Artinya mereka tidak lagi menjadi penguasa penuh akan suatu wilayah, karena kerajaan-kerajaan tersebut pada akhirnya harus merelakan diri untuk menjadi bagian dari satu keluarga besar yang disebut sebagai bangsa Indonesia. Lalu gimana ceritanya sih suku-suku yang macam-macam itu, yang agamanya berbeda-beda itu? Juga kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara itu tiba-tiba kepingin bersatu menjadi bangsa Indonesia. Apa sih yang mendorong mereka untuk melepas atribut kesukuan, keagamaan, kerajaan, dibela-belain buat meleburkan diri menjadi satu Indonesia? Jawabnya adalah rasa senasib sepenanggungan sebagai kaum pribumi yang terjajah oleh Belanda tentunya. Jadi jelaskan bahwa Sumpah Pemuda ini tidak lain sebenarnya adalah momentum lahirnya bangsa Indonesia, di mana perjuangan meraih kemerdekaan itu baru bisa dirasakan 17 tahun kemudian, yaitu pada 17 Agustus 1945. Jadi beda ya sama bangsa-bangsa lain di dunia. Lahirnya bangsa Indonesia ini bisa dibilang berasal dari ruang hampa, dari titik nol, dari tidak ada menjadi ada. So, kalau emang benar bahwa bangsa kita ini satu-satunya di dunia yang bangsanya terlahir dahulu sebelum negara dibentuk, terus di mana hebatnya? Iya kan? Oke, sabar. Kita lihat sejenak yuk. Kita istirahatkan otak barang 1 menit saja, biar nggak blokek. Sekarang pejamkan mata Anda. Ambil napas dalam-dalam dan hembuskan pelan-pelan. Ulangi lagi sampai 3 kali. Terima kasih masih bersama kami. Demi bangsa dan negara, bro. Jadi tadi sudah dijelaskan ya tentang keunikan bangsa Indonesia dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia. Bahwa bangsa Indonesia adalah satu-satunya di dunia yang bangsanya terlahir dahulu sebelum negaranya berdiri. Lantas hebatnya di mana sih? Untuk itu kita perlu memahami terlebih dahulu secara garis besarnya saja bahwa ada macam-macam bentuk pemerintahan di dalam sejarah peradaban manusia. Misalkan saja monarki, aristokrasi, teokrasi, fasis atau diktatoran. Silakan riset sendiri arti dari istilah-istilah tersebut. Sengaja tidak kami uraikan di sini biar videonya nggak kepanjangan. Lalu ada model pemerintahan yang disebut-sebut sebagai yang terbaik yang pernah ada di bumi dan digunakan oleh mayoritas negara-negara dunia, yaitu demokrasi. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Meskipun konsep demokrasi telah ada sejak masa peradaban Yunani kuno, namun peristiwa revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 lah yang sesungguhnya menginspirasi kebangkitan negara-negara demokrasi modern. Salah satu konsep yang lahir di era revolusi Prancis yang sangat berpengaruh dalam sistem berdemokrasi modern adalah trias politika, sebuah gagasan yang dikonsep oleh Baron de Montesquieu. Trias politika adalah konsep pemisahan kekuasaan untuk membatasi kekuasaan dari pemimpin negara. Pemisahan kekuasaan tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Rasanya nggak perlu ya mengurai satu persatu pengertian dari istilah-istilah tersebut, karena sudah pasti Anda yang masih bertahan hingga menit ini adalah orang-orang yang melek politik. Kita lanjut. Selain daripada konsep trias politika, satu konsep lagi yang merupakan produk demokrasi modern adalah partai politik sebagai wadah yang memperjuangkan aspirasi rakyat.
Partai-partai inilah yang senantiasa berkompetisi di arena pemilu. Partai-partai yang mendapatkan dukungan banyak dari rakyat berhak untuk mengisi kursi-kursi di parlemen. Di sisi lain, mekanisme pengangkatan para pemimpin bangsa seperti pemilihan presiden misalnya juga dilaksanakan dengan pemilu, baik pemilu langsung atau pemilu dengan sistem perwakilan. Kembali soal sejarah bangsa dan negara. Revolusi Prancis itu adalah momentum jatuhnya Prancis sebagai kerajaan dan digantikan dengan Prancis sebagai republik dengan slogan yang terkenal. Liberté, égalité, fraternité. Udah kedengeran kayak orang Prancis gak sih? Jadi sebelum revolusi Prancis gak ada itu yang namanya bahasa Prancis. Yang ada adalah rakyat yang dipimpin oleh Raja Prancis. Barulah setelah Republik Prancis berdiri, maka orang-orang itu mulai menyebut diri mereka Le Français. Begitu pula yang terjadi di negara-negara demokrasi lainnya, seperti Amerika Serikat misalnya. Bangsa Amerika dikenal dunia setelah berdirinya di United States of America pada tahun 1776. Maka secara umum ada beberapa kesamaan di antara negara-negara demokrasi, yaitu negaranya berdiri dulu, baru bangsanya dilahirkan. Ini artinya negara adalah fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena negara adalah fondasi, maka kekuasaan tertinggi ada pada konstitusi. Negara-negara demokrasi menganut sistem trias politika dengan keberadaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Rakyat menyalurkan hak suaranya melalui partai-partai politik. Metode pengangkatan para pemimpin negara dilakukan melalui mekanisme pemilu dengan metode pencoblosan atau voting. Lalu bagaimana dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Sebelumnya sudah kita bahas bagaimana bangsa Indonesia ini terlahir dahulu sebelum negaranya berdiri. Kenyataan ini membuat bangsa Indonesia menjadi unik di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Unik itu artinya berbeda atau satu-satunya. Maka premisnya, jika Indonesia adalah bangsa yang unik, negara yang unik, maka seharusnya sistem pernegaranya juga unik. Bukankah begitu, Ferguson? Kok pakai nama telenovela segala ya? Kita ganti nama yang lebih meng-Indonesia. Bukankah begitu, Bambang? Karena apa? Karena kalau Indonesia ikut-ikutan sistem negara-negara pada umumnya, maka ia tidak lagi unik. Jadi harus bagaimana supaya kita tetap menjadi bangsa yang unik? Inilah ilustrasi bagaimana sejarah lahirnya bangsa Indonesia dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsanya terlahir terlebih dahulu, baru negaranya berdiri. Ini artinya, bangsa adalah fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena bangsa adalah fondasi, maka kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena itulah, para pendiri Republik Indonesia atau Pandiri merancang suatu lembaga bangsa yang merupakan perwujudan dari rakyat Indonesia dan juga sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, MPR. Ini sesuai dengan yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli, Pasal 1 Ayat 2. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jika negara-negara demokrasi menganut sistem trias politika, maka NKRI dengan keberadaan MPR-nya menganut sistem kita coba bikin istilah yang keren ya. Quadra politika. Dengan adanya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiganya berada di bawah MPR. Jika di dalam negara-negara demokrasi rakyat menyalurkan hak suaranya melalui partai-partai politik, maka dalam konsep yang didasarkan pada Konstitusi Republik Indonesia yang orisinil, rakyat menyalurkan hak suaranya melalui MPR yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang nantinya kita akan sebut sistem ini sebagai MPR-MPR kecil atau lumbung. Nanti kita akan bahas bagaimana detail dari konsep ini. Dan jika negara-negara demokrasi pada umumnya mengangkat para pemimpin negara melalui pemilu, maka bangsa Indonesia menggunakan konsep musyawarah mufakat untuk memilih para pemimpin negara sesuai dengan prinsip yang ada di sila keempat Pancasila. Yuk,
Sekali lagi kita bandingkan ilustrasi antara terbentuknya negara demokrasi dengan negara kebangsaan ala Indonesia. Gimana? Beda nggak? Beda banget kan? Lahirnya bangsa Indonesia dan terbentuknya NKRI adalah sebuah keunikan di dalam sejarah dunia yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa unik. Bangga nggak? Harus bangga dong. Yang jelas ini nggak cuma soal kebanggaan aja, tapi seharusnya bangsa Indonesia juga harus berani menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya dengan cara unik yang berbeda dengan negara-negara lain. Emang kenapa sih kok pakai acara berbeda segala? Ya kenapa juga harus disama-samain sama yang lain? Lawang sejarah kita sama mereka aja sudah beda, iya nggak? MPR adalah sebuah konsep yang unik. Percaya deh, nggak ada konsep seperti MPR itu di negara-negara lain. Tapi sayang sekali bahwa setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang berlangsung mulai tahun 1999 hingga tahun 2002, MPR sudah dikebiri fungsi aslinya, sehingga tidak lagi menjadi lembaga tertinggi sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Jika Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 2 yang asli berbunyi, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tanda kurung MPR, maka amandemen Undang-Undang Dasar 45 telah mengganti isinya menjadi kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketika kedaulatan tertinggi yang awalnya dilaksanakan oleh MPR digantikan oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, artinya apa? Bahwa negara dalam hal ini direpresentasikan sebagai konstitusi menjadi fondasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Seolah-olah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan sebelum lahirnya bangsa Indonesia. Semenjak amandemen Undang-Undang Dasar 45 atau gampangnya Undang-Undang Dasar 2002, konsep kenegaraan kita sudah berubah banget dari apa yang dirancang oleh para pendiri Republik Indonesia terdahulu. Demokrasi politiknya pun berubah haluan dari sistem permusyawarah yang ada di MPR menjadi demokrasi liberal seperti kebanyakan negara-negara lain yang memakai sistem pemilu dengan cara coblosan langsung untuk memilih para pemimpin atau parlemen. Jadi sayang banget ya bahwa sejak tahun 2002 itulah bangsa Indonesia tidak lagi unik dan sama saja dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Sehingga NKRI-nya kita hari ini sebenarnya bukanlah NKRI menurut desain pandiri terdahulu. NKRI kita hari ini cuma casingnya doang, tapi ruhnya berbeda dengan NKRI yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 itu. Makanya harusnya kita malu loh kalau sok-sokan gagah teriak NKRI price die, NKRI harga mati. Harga mati mbahmu. Lawang NKRI sejak 2002 sebenarnya sudah mati kok. Atau mati suri deh. Mudah-mudahan kita masih bisa membangunkannya kembali ya. Ya itulah akibat perbuatan para politisi yang buta sejarah yang sudah diramalkan oleh Bung Karno jauh-jauh hari sebagai kaum-kaum yang akan berbuat kekacauan di masa depan, yaitu kaum Belandis, kompromis, dan reformis. Loh, jadi ini maunya kembali ke zaman Orde Baru begitu? Ojo kesusu menyimpulkan. Kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak sama dengan kembali ke zaman Orba. Dijamin deh. Simak aja terus video kembali menjadi bangsa Indonesia ini sampai habis. Yang penting kita harus open minded loh. Dan merdeka dalam berpikir.